Selamat pagi Bapak Ibu dosen penguji. Saya akan melakukan ujian praktek belajar. Nomor ujian saya 2020409414, mahasiswa PPG Angkatan 3 Universitas Pendidikan Indonesia Bandung. Selamat pagi. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Ya. Apakah semua sehat? Sehat, Pak. Semua hadir? Hadir, Pak. Jadi untuk pagi ini kita akan melakukan pembelajaran kita yang akan kita lanjutkan mengenai bentuk-bentuk mobilitas sosial, ya. Bentuk-bentuk mobilitas sosial itu yang akan kita pelajari pada hari ini. Sebelum memulai pembelajaran, apakah semua sehat? Sehat, Pak. Ya. Tidak ada yang sakit? Tidak, Pak. Jadi semua harus sehat. Semua makan kan? Semua, Pak. Semua. Berserapan pagi? Sudah, Pak. Jadi itu harus dilaksanakan. Terus baru yang kedua, apakah tadi pagi semua membantu orang tuanya? Semua, Pak. Jadi orang tua kita harus kita bantu apapun pekerjaannya yang bisa kita bantu untuk meringankan orang tua. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran ini, ada baiknya kita berdoa dulu, ya. Berdoa dulu. Nah, berdoa akan dipimpin oleh si Dina. Dina, sedangkan Dina, mari ke depan. Ambil sila berdoa semua, kita berdoa. Amin. Nah, buka buku paketnya. Buku paketnya halaman 83 mengenai bentuk-bentuk mobilitas sosial. Jadi minggu-minggu yang lalu kita sudah belajar tentang pengertian mobilitas sosial. Masih ingat lagi apa itu mobilitas sosial? Siapa yang mengingat? Mobilitas sosial. Jadi mobilitas sosial adalah proses perpindahan status sosial seseorang baik menjadi lebih tinggi ataupun sederajat. Itulah pengertian mobilitas sosial. Proses perpindahan status sosial seseorang baik menjadi lebih tinggi atau lebih rendah maupun sederajat status sosialnya. Itulah pengertian mobilitas sosial. Jadi sekarang kita akan belajar tentang bentuk-bentuk mobilitas sosial. Jadi anak-anak, tujuan pembelajaran yang hendak akan kita capai, tujuan pembelajaran ada di sini 6 yang harus kamu capai. Yang pertama, kamu harus bisa menganalisis bentuk-bentuk mobilitas sosial. Baru yang kedua, kalian harus bisa memberi contoh bentuk-bentuk mobilitas sosial dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Baru yang ketiga, kalian harus bisa menyimpulkan bentuk-bentuk mobilitas sosial. Baru yang keempat, kalian harus bisa membuat wacana atau cerita pendek tentang proses terjadinya bentuk mobilitas sosial. Baru yang keenam, mempresentasikan hasil diskusi ke depan. Nah, itu nanti yang akan kalian capai dalam pembelajaran. Oke, baiklah. Untuk memahami pelajaran ini akan kita lihat dulu di sini ada 3 gambar. Ada di sini 3 gambar. Ini gambar siapa? Syahrul Yassin Limpo. Di situ ada nomor 1 bupati, ya kan? Nomor 2 gubernur, nomor 3 menteri. Dari gambar yang di depan itu, mobilitas apakah menurutmu yang dialami oleh Syahrul Yassin Limpo?
Mobilitas vertikal naik. Mobilitas vertikal Naik. karena pertama-tama dia adalah menjadi Bupati. yang kedua dia menjadi Gubernur. yang ketiga dia menjadi Menteri. berarti mobilitas yang dialami oleh Syahrul Yassin Limpo itu adalah mobilitas Vertikal naik. itulah yang dialaminya. Baru ada lagi video. Nah, video akan kita lihat biar kamu lebih mengerti apa sebenarnya bentuk-bentuk mobilitas sosial itu. Di sini ada video. Coba kamu amati. Baik, ya selanjutnya pemirsa, Jokowi dikenal sebagai sosok presiden yang sangat sederhana. Beliau lahir dari sebuah keluarga kecil di Surakarta yang menjalani hidupnya secara bersahaja. Namun berkat semangat yang kuat dan juga kerja keras yang menjadi falsafahnya, Jokowi berhasil meniti karirnya dengan sukses hingga mencapai RI 1. Presiden RI ke-7 Joko Widodo atau Jokowi lahir di Surakarta, Jawa Tengah pada 21 Juni 1961 dari pasangan Notomi Harjo dan Suyatmi. Jokowi adalah anak sulung dan laki-laki satu-satunya dari 4 bersaudara. Ia memiliki 3 orang adik perempuan bernama Iit Sriantini, Idayati, dan Titi Relawati. Semasa kecil, Jokowi telah terbiasa mengarungi kehidupan yang keras dan sulit. Ia bahkan dikabarkan pernah berdagang, mengojek payung, dan menjadi kuli panggul untuk mencari sendiri keperluan sekolah dan uang jajannya sehari-hari. Jokowi dan keluarga bahkan pernah mengalami penggusuran rumah sebanyak 3 kali. Saat beranjak remaja, Jokowi mengambil studi di jurusan Kehutanan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Kesempatan ini dimanfaatkannya untuk belajar struktur kayu, pemanfaatan, dan teknologinya. Ia berhasil menyelesaikan pendidikan dengan judul skripsi studi tentang pola konstruksi kayu lapis pada pemakaian akhir di Kota Surakarta. Setelah lulus pada 1985, Jokowi pernah bekerja di BUMN PT Kertas Kraft Aceh dan ditempatkan di area hutan pinus Merkusi di dataran tinggi Gayo, Aceh Tengah. Jokowi menikah dengan Ariana di Solo pada 2 Desember 1986. Melalui pernikahan ini, kelak ia dikaruniai 3 orang anak, yaitu Gibran Rakabumi Raka, Kahiyang Ayu, dan Kaisang Pangarap. Tak lama bekerja di perusahaan, Jokowi muda memutuskan untuk berbisnis di bidang kayu dan bekerja di usaha milik pamannya di bawah bendera CV Roda Jati. Dan pada tahun 1988, yang memberanikan diri dengan membuka usaha sendiri dengan nama CV Rakabu yang diambil dari nama anak pertamanya. Menjalani usaha perkayuan membuat Jokowi berkesempatan berkeliling Eropa yang kemudian membuka matanya. Pengaturan kota yang baik di Eropa menjadi inspirasinya untuk diterapkan di Solo hingga mendorongnya memasuki dunia politik. Jokowi ingin menerapkan kepemimpinan yang manusiawi dan mewujudkan kota yang bersahabat bagi penghuninya di daerah Surakarta. Pada Pilkada Kota Solo tahun 2005, Jokowi dan FX Hadi Rudiatmo mencalonkan diri sebagai wali kota dan wakil wali kota Surakarta. Mereka diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP dan Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Dalam pilkada, ia berhasil memenangkan pemilihan dengan persentasi suara sebesar 36,62%. Di bawah kepemimpinannya, Solo mengalami perubahan. Saat itulah bus batik Solo Trans diperkenalkan. Berbagai kawasan seperti Jalan Slamet Riyadi dan Ngarso Puro diremajakan, dan Solo menjadi tuan rumah berbagai acara internasional. Selain itu, Jokowi juga dikenal akan pendekatannya dalam merelokasi pedagang kaki lima yang memanusiakan manusia. Berkat pencapaiannya ini, pada tahun 2010 ia terpilih kembali sebagai wali kota Surakarta dengan suara lebih dari 90%. Pada Pilkada DKI Jakarta tahun 2012, Jokowi bersama Basuki Cahayapurnama atau Ahok mencalonkan diri sebagai gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta yang diusung oleh PDIP dan Gerindra. Dan secara tak terduga,
Jokowi berhasil memenangkan Pilkada Jakarta 2012. Kemenangannya dianggap mencerminkan dukungan populer untuk seorang pemimpin yang muda dan bersih. Setelah terpilih sebagai Gubernur DKI Jakarta, popularitas Jokowi melejit berkat rekam jejaknya yang baik dan pendekatannya yang membumi dan pragmatis, seperti yang ditunjukkan melalui program Belusukan untuk memeriksa keadaan di lapangan secara langsung. Karir politik Jokowi meluncur bagaikan roda berputar. Pada pemilu tahun 2014, Jokowi bersama Yusuf Kala didaulat oleh Koalisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Hanura untuk maju sebagai presiden dan wakil presiden. Dan lagi-lagi, secara tidak terduga, dalam sebuah pertarungan demokrasi yang cukup panas, pasangan Jokowi JK berhasil meraup suara mayoritas dan unggul atas pasangan Prabowo Subianto Hatta Rajasa. Atas kemenangan ini, Jokowi terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia yang ke-7. Ya. Baik. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan Bapak ini? Coba dulu kamu pikirkan nanti jawabannya ya. Berdasarkan video tersebut, mobilitas sosial apakah yang dialami oleh Insinyur Joko Widodo? Siapa yang bisa menjawab? Ya. Siapa dulu? Si Johan kemana? Silakan. Mobilitas vertikal naik. Ya, menurut si Johan mobilitas vertikal naik. Terima kasih untuk si Johan. Yang kedua siapa tadi? Indah. Mobilitas vertikal naik. Benar. Terima kasih untuk si Indah. Yang ketiga siapa lagi? Si Johan Panjaitan. Mobilitas vertikal naik. Iya, mobilitas vertikal naik. Benar. Si Rosari. Iya, mobilitas vertikal naik. Berarti kalian sudah lebih memahami bentuk-bentuk mobilitas sosial berdasarkan tayangan video tersebut. Untuk lebih paham bentuk-bentuk mobilitas sosial, kita akan diskusi kelompok sekarang untuk memecahkan suatu masalah. Biar kamu lebih paham apa itu bentuk-bentuk mobilitas sosial. Sekarang bentuklah kelompoknya. Kelompok 1 di sebelah sana, kelompok 2 di barisan kedua, kelompok 3 di sini, kelompok 4 sana. Ya. Ayo, itu kelompoknya, satukan mejanya. Jadi Bapak akan membagikan LKPD nanti inilah yang akan kalian bahas dalam kelompok kalian di diskusi ini ya. Nah, di sini ada nanti pertanyaan dari wacana. Inilah yang akan kalian bahas. Dari wacana ini kamu simpulkan nanti bentuk mobilitas apakah yang dialami kasus pertama, kasus kedua, kasus ketiga. Silakan dibaca dan dijawab. Kita diskusikan. Ya, waktunya kira-kira sekitar 15 menit. Dibaca dulu wacana yang pertama, wacana yang kedua, baru wacana yang ketiga. Jadi wacana 1 bentuk mobilitas apakah itu? Wacana 2 bentuk mobilitas apakah itu? Wacana 3 bentuk mobilitas apakah itu? Ya silakan jawab.
satu ini kan mobilitas apakah ini yang dialami oleh Buddha Maris menurut kalian? Baru kasus yang kedua, mobilitas apakah yang dialami oleh Pak Gayu? Baru yang ketiga, mobilitas apakah yang dialami oleh Pak Janiuri? Itulah dijawab. Paham kan? Paham. Silakanlah. Silakan. Bisa enggak? Nomor 1 mobilitas ini, nomor 2 mobilitas ini, nomor 3 mobilitas ini. Nah, seperti itu. Bisa enggak? Nomor 1 mobilitas apakah dia? Nomor 2 mobilitas apakah dia? Nomor 3 mobilitas apakah dia? Bisa seperti itu. Kelompok siapa yang sudah siap? Ya, kelompok 1 sudah, kelompok 2 sudah, kelompok 3 sudah, kelompok 4 sudah. Nah, berarti gampang kan? Gampang kan? Jadi kalau kamu pahami memang gampang itu, nggak ada yang sulit sini. Karena di situ jelas-jelas bagaimana perpindahan satu siswa seseorang itu, ya kan? Oke lah, baik. Untuk pertanyaan nomor 1. Pertanyaan nomor 1, kelompok siapa yang bisa? Ya, kelompok si Johan dulu. Kasus 1 itu Johan, mobilitas apa yang terjadi di sana? Mobilitas vertikal naik. Iya, mobilitas vertikal naik. Itu menurut kelompok si Johan. Menurut kelompok ini nomor 1, mobilitas apa? Mobilitas vertikal naik. Iya, mobilitas vertikal naik. Baik. Kelompok ini nomor 1, mobilitas apa? Mobilitas vertikal naik. Mobilitas Vertikal naik. vertikal naik. Kelompok orang si Yusuf? Mobilitas vertikal naik. Iya, mobilitas vertikal naik. Jadi semua jawabannya benar. Tepuk tangan dulu. Baru kasus 2. Kasus 2. Siapa yang bisa menjawab kasus 2? Nah, ini terulang dulu. Si Rosari dulu menjawab. Yang kuat dulu suaranya. Mobilitas vertikal turun. Iya, itu menurut si Rosari, mobilitas vertikal turun. Menurut si apa tadi? Siapa lagi tadi? Nomor yang bisa jawab nomor 2. Indah. Mobilitas vertikal turun. Mobilitas vertikal turun. Jadi nomor 2 di situ ada Pak Gayus, ya kan? Pertama-tama dia seorang
pengusaha, ya kan? Baru selanjutnya dia mengalami kebangkrutan, ya kan? Berarti mobilitas yang kedua itu mobilitas vertikal turun. Baru kasus 3, siapa yang bisa menjawab? Nah, sisi tabela dulu. Mobilitas horizontal. Mobilitas horizontal. Siapa lagi? Ya, siapa dulu yang kelas ini? Siapa namanya yang paling merah? Yang kuat. Mobilitas vertikal horizontal. Mobilitas vertikal horizontal itu menurut dia. Menurut Sinda, Mobilitas horizontal. mobilitas horizontal. Semua jawabannya baik-baik. Cuman di situ tidak boleh dicampur mobilitas vertikal Horizontal. vertikal. Nah, ya kan? Horizontal. Horizontal. Nah, jadi jawaban yang ketiga, kasus 3 itu Pak Janiuri itu adalah mobilitas horizontal. Karena pekerjaannya tetap sama, ya kan? Sekarang majulah dulu ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi masing-masing, nanti ditanggapi oleh kelompok lain. Silakan maju ke depan. Silakan maju ke depan. Yang suara-suaranya ya, saya akan biar kenalan. Jadi kelompok 1 maju ke depan. Yang menanggapi nanti kelompok 2, 3, dan 4. Ayo silakan siapa yang mau menanggapi. Yang berdiri, yang buat salahnya. Coba dulu sebutkan 2 bentuk mobilitas sosial. 2 bentuk mobilitas sosial yaitu 1 mobilitas horizontal, 2 mobilitas vertikal. Ya, jadi menurut kelompok 1, 2 bentuk mobilitas sosial. Yang pertama mobilitas sosial vertikal, yang kedua mobilitas sosial horizontal. Nah, itu benar tentang dulu Pak Edi. Lalu pertanyaan yang selanjutnya siapa lagi? Ya, si Johan, berdiri Johan. Biar kelihatan. Coba kalian sebutkan contoh mobilitas vertikal naik. Contoh mobilitas vertikal naik. Seorang tukang becak menjadi gubernur. Ya, jadi orang itu menjawab seorang tukang becak menjadi gubernur. Jadi tukang becak itu menjadi gubernur, itu jawaban orang itu. Itu benar, ya kan? Iya, Pak. Jadi seorang tukang becak menjadi gubernur. Nah, terima kasih tepuk tangan. Silakan dulu. Silakan dulu. Jadi itulah hasil persentase diskusi kelompok yang pertama. Silakan dulu. Jadi bisa lagi kita buat contoh mobilitas vertikal turun, bisa. Dengannya begini. Bapak dipecat jadi seorang guru, kemudian menjadi tukang tape. Ya kan? Atau misalnya Pak Simamora berhenti bapak itu menjadi guru, dia menjadi tukang sadap tuak. Ya kan? Itu contoh mobilitas vertikal turun. Contoh mobilitas vertikal naik. Misalnya sekarang si Kualni itu adalah tukang tahu. 10 tahun ke depan si Kualni menjadi seorang direktur Bank Mandiri. Itu contoh, ya kan? Atau misalnya si Crescentia, sekarang dia misalnya pemulung, tukang pemulung sampah, pemulung sampah pekerjaannya, dijual ke toke botol, ya kan? Terus 15 tahun ke depan dia menjadi wali kota Jakarta Utara. Nah, jadi itulah bentuk-bentuk mobilitas sosial. Jadi menurut kamu ada berapa bentuk mobilitas sosial? Ada berapa? 2. Yang pertama Mobilitas horizontal. Yang kedua? Mobilitas vertikal. Iya, yang pertama mobilitas vertikal, yang kedua mobilitas horizontal. Tetapi mobilitas vertikal ini dibagi 2 lagi. Ada vertikal naik, ada vertikal turun. Nah, itulah dia. Jadi itulah bentuk-bentuk mobilitas sosial.
Jadi biar kamu lebih paham lagi, Bapak biar lebih tahu sampai di mana pemahamanmu tentang bentuk mobilitas sosial ini, kamu akan mengerjakan tugas di kelas, soal latihan. Ada ini 5, ya. Kamu jawab sekarang, ada ini 5. Coba lihat dulu sampai di mana kemampuanmu menguasai bentuk-bentuk mobilitas sosial ini. Ya, silakan dikerjakan. Nomor 1 sampai nomor 5 itu uraian, ya. Ya. Nah, dikerjakan, waktunya kira-kira 7 menit. Kira-kira 7 menit waktunya. Nomor 1, tuliskan bentuk-bentuk mobilitas sosial. Kalau nggak tahu lagi, Bapak nggak tahu lagi. Nomor 2 maksudnya itu berdasarkan contoh maksudnya. Misalnya Bapak tadi pindah tugas menjadi seorang guru di SMP 100 Pamutan. Mobilitas apakah itu? Atau pas Imam orang dipindahkan menjadi kepala sekolah di SMP Negeri 3 Semarang Morong. Mobilitas apakah itu? Itu maksud nomor 2. Lalu nomor 3 itu wacana. Nomor 4 itu menarik kesimpulan. Nomor 5 kamu kebenaran atau bentuk wacana. Sudah? Sekarang tugas di rumah, tulislah tugas di rumah. Tugas di rumah. Tulislah tugas di rumah. Tugas di rumah. Tulislah. Tugas di rumah. Buatlah suatu wacana. Buatlah suatu wacana. Buatlah suatu wacana tentang bentuk mobilitas sosial. Tentang bentuk mobilitas sosial vertikal naik. Vertikal naik. Itu yang pertama. Baru yang kedua, buatlah suatu wacana. Buatlah suatu wacana tentang mobilitas sosial. Tentang mobilitas sosial horizontal. Horizontal. Itu saja ya. Jadi ada 2 tugasnya. Jadi kamu membuat suatu cerita. Buatlah satu cerita tentang mobilitas vertikal naik, tentang mobilitas horizontal. Buatlah ceritanya. Misalnya kamu ceritakanlah dulu misalnya kehidupan si Yusuf.
Contohnya si Yusuf itu sekarang tukang sapu. Lalu 5 tahun ke depan menjadi kepala desa. 3 tahun ke depan menjadi bupati. 4 tahun ke depan menjadi gubernur. 10 tahun ke depan menjadi menteri. Itu contoh mobilitas vertikal naik. Seperti itu maksudnya caranya. Berarti kan? Kalau mobilitas horizontal, kamu sudah tahu itu, ya. Nah, dengarkanlah dulu ke depan. Berdasarkan pembelajaran yang kita buat, apakah tertarik kalian cara belajar seperti ini atau tidak? Tertarik. Kenapa tertarik? Karena ada apa? Karena ada video, iya kan? Karena ada apa lagi? Layar monitor, iya kan? Terus karena ada apa lagi? LKPD. Jadi menurut kamu, apakah kamu suka seandainya guru buat seperti ini pembelajarannya? Mana lebih suka pembelajaran seperti ini atau pembelajaran seperti biasa? Seperti ini, Pak. Ya, jadi mudah-mudahan ke depan Bapak Ibu guru bisa menerapkan pembelajaran yang seperti ini biar kamu lebih berminat, ya. Jadi sampai di sini pembelajaran kita. Sebelum pulang kita berdoa dulu. Doa dibuat oleh si Katrin Tampu Bolon. Silakan lipat tangannya. Kita berdoa. Allah Bapa yang berkata dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus yang kau masih memberikan nafas kehidupan pada pagi hari ini di tempatmu yang kudus ini Bapa. Ya Bapa, kami sudah selesai belajar pelajaran kami, kiranya itu menjadi berkat yang melimpah bagi kami ya Bapa. Ya Bapa, kami adalah orang yang tidak luput dari segala dosa, kiranya kamu menghapuskan segala dosa-dosa kami ya Bapa. Ya Bapa, inilah doa permohonan kami sampaikan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami. Amin. Amin. Ya. Selamat pagi anak-anak. Sampai jumpa besok lagi ya.